Sore teman-teman, hari ini aku mau cerita soal apa yang ditulis Joyoboyo dan apa yang ada di Al-Quran. Semua itu hanya sanipan, dan kita itu harus belajar memaknai apa yang sebenarnya ditulis. Kadang-kadang kebanyakan orang itu hanya berpatokan pada tulisannya, tapi tidak mencari makna yang sejatinya, makna yang sebenarnya. Dan sekarang aku mau bahas soal Raja Zulkarnain. Kalau saya bilang, kalau di Jawa dibilang Ratu Adil. Kalau versi saya, Ratu Adil benar. Tapi kalau saya lebih suka pedang keadilan. Saya mewarisi pedang keadilan dari Raja Zulkarnain. Sebenarnya Raja Zulkarnain itu hanya sebuah istilah, bukan nama aslinya. Bagaimana bisa disebut Zulkarnain? Karena beliau itu pemimpin, sama kayak Ratu Adil, pemimpin yang mempunyai keadilan, yang mempunyai kebenaran. Keadilan, kebenaran itulah yang jadi dinding, jadi buat memisahkan antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj. Agar apa? Agar Ya'juj Ma'juj itu tidak keluar. Apakah Ya'juj Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu adalah manusia yang tidak punya hati nurani, yang memakan manusia sesamanya, yang membawa kerusakan di bumi, yang tidak mengenal Allah yang menciptakan. Raja Zulkarnain dan Ratu Adil itu sama sifatnya, karakternya. Kalau saya lebih bilang sifat dari zat Allah. Kita kalau sudah menanamkan Allah di dalam diri kita, kita itu akan mengenal sifat-sifat Allah seperti Maha Adil, Maha Benar. Kita itu akan belajar mengenal sifat-sifat Allah dengan sendirinya. Kita itu akan merasa takut. Kenapa? Karena kita merasa Allah itu selalu bersama kita. Agar apa? Agar kita itu selalu terjaga kelakuan kita, hati kita, pikiran kita. Kalau saya mau bilang, saya pegang pedangnya Raja Zulkarnain. Saya pegang sebagai apa? Sebagai senjata saya untuk menaklukkan dunia. Orang mau menilai apa tentang saya, mau orang itu mengakui saya atau enggak, itu bukan masalah saya. Yang penting ketika Allah telah memberikan saya seperti siapa saya sejatinya, dan saya akan ambil itu. Entah kalian sebut sebagai Ratu Adil, entah kalian sebut sebagai pembawa pedang keadilan milik Raja Zulkarnain, ataupun kalian itu mau nerima atau enggak, saya ibaratnya itu saya ketepikan. Yang penting saya berpegang pada Allah, dan guru terbaik saya adalah alam. Dan saya belajar bagaimana saya bisa menjadi orang seperti saya sekarang ini, dengan sifat-sifat yang Allah telah tanamkan di dalam diri saya. Begitu juga saya akan memimpin diri saya, orang lain, dan dunia ini. Karena saya percaya pada takdir, pada kehendak Allah, dan pada alam. Saya
sangat bersyukur dengan amanah yang telah Allah berikan, bahwa Allah telah menanamkan sifat-sifat zat-zat Allah di dalam tubuh saya, agar saya menjadi sosok seperti Raja Zulkarnain, seperti Ratu Adil, bahwa saya bisa memimpin tidak cuma diri saya, tapi juga orang lain, yang bisa membawa alam ini menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai keadilan dan kebenaran itu senjata saya tidak akan pandang bulu. Walaupun dia keluarga saya, leluhur saya, ataupun ibaratnya dia pengikut saya, tapi kalau dia melenceng dari tatanan yang sudah ditentukan sama Allah Sang Pencipta, ataupun melanggar hukum alam, maka pedang keadilan itu yang akan membunuhnya. Karena apa? Karena yang dia lawan adalah takdirnya sendiri, takdir dari Allah dan alam, hukum alam itu yang dia langgar. Jadi pedang keadilan dan kebenaran yang saya pegang itu tidak akan pandang bulu kepada siapapun. Dan kalian mau menerima atau tidak, itu tidak masalah bagi saya, karena itu sudah takdir saya dan itu tugas dari Allah. Dan kalau kalian menentang, berarti kalian tentang itu takdir kalian sendiri dari Allah, dan itu yang kalian tentang adalah alam, hukum alam. Karena saya membawa pedang keadilan dan kebenaran untuk tugas saya. Jadi pedang itu tidak akan pandang bulu kepada siapapun.